Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Peserta kuliah Wadirosah Ulumul Quran, baik yang dari angkatan 2019 maupun angkatan-angkatan yang lain secara umum. Semoga Allah menerima amaliah kita, mencatat amal kita, thalabul ilmi ini menjadi amal yang sholih, lebih-lebih ini pada bulan Ramadan. Allahumma amin. Kita hadirkan niat untuk thalabul ilmi, untuk mencari petunjuk dari wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal untuk ketemu Allah nanti ketika kita dijanjikan bisa ketemu dengan amal soleh dan rahmatnya. Kita mulai kuliah kita, dirosah kita dengan bersama-sama membaca Kitab Al-Hadiniyah As-Sahihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Pertemuan kita kali ini terkait dengan kurikulum Al-Quran di Istighfara, studi tafsir ayat-ayat ekonomi. Jadi pertemuan ini sebenarnya pernah saya muqaddimai pada waktu MKQ yang pertama dulu, hari Jumat Ramadan ke-7 kalau nggak salah. Hanya waktu itu belum ada PowerPoint, terus saya buatkan PowerPoint ini. Selain itu, materi pada pagi hari ini sebetulnya kelanjutan materi-materi studi Ulumul Quran Istighfara, baik Ulumul Quran 1 maupun Ulumul Quran 2. Secara ringkas, kita akan membahas 3 poin ini. Pertama, perkembangan metode tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua, pokok-pokok metode tafsir Al-Quran. Yang ketiga, studi tafsir ayat-ayat ekonomi dengan implementasi metode TES. Kita punya waktu sekitar 1,5 jam, 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau cukup. Nanti kalau dirasa ada pertanyaan, silahkan disiapkan tinta, ballpoint, dan kertas untuk mencatat. Kita beri kesempatan untuk bertanya. Karena ini nanti terkait dengan langsung implementasi kita di tengah-tengah keseharian kita dalam rangka mentadabburi Al-Quran. Khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Istighfara yang sedang menempuh studi agar bisa hafal juz amma dan ayat-ayat ekonomi. Karena ini menjadi syarat kelulusan yang nanti pas yudhiyum menjadi
bukti bahwa yang bersangkutan layak menjadi mahasiswa sarjana ekonomi Islam lulusan ST Hambara. Baik, yang pertama perkembangan metode tafsir Al-Quran. Penafsiran Al-Quran yang paling baik terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu, masa yang sangat ideal, umat Islam memahami Al-Quran berdasarkan 3 hal. Yang pertama, penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan yang ketiga adalah akal dalam batas-batas kemampuannya. Ini pernah saya sampaikan juga waktu nuzulul Quran, materi nuzulul Quran di Ulumul Quran 1 maupun di Ulumul Quran 2. Begitu Al-Quran turun, Al-Quran disampaikan Jibril kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW langsung menyampaikan kepada para sahabat. Memanggil para sahabat. Makanya kemudian di rumah Rasulullah, di dekat rumah Rasulullah itu ada Masjid Nabawi. Bahkan orang bilang Rasulullah tinggalnya di Masjid Nabawi juga, di sebelah ruang. Dulu waktu pas umroh itu saya membayangkan itu sebelah timur. Wallahu alam pasnya timur apa utara, sebelah kiri Raudhah, dekat imaman, dekat mihrab imam ketika memimpin sholat jamaah. Rasulullah tinggal di situ. Di dekat Masjid Nabawi itu ada sahabat yang disebut Ahlus Sufah. Sahabat yang disebut Ahlus Sufah seperti misalnya Abu Hurairah. Itu sahabat-sahabat Ahlus Sufah ini sahabat-sahabat yang setiap saat siap menerima curahan ilmu dari Rasulullah SAW. Apalagi ilmu itu wahyu. Maka begitu wahyu turun, Rasulullah tidak memang harus segera mentransfer kepada sahabat. Karena beliau sifat balik, menyampaikan. Maka harus segera disampaikan. Tidak boleh wahyu itu disembunyikan sendiri untuk konsumsi Rasulullah. Kalau seperti itu, berarti beliau tidak amanah. Na'udzubillah, sifat Nabi itu kan amanah. Amanah, fatonah, swidik, tablik, menyampaikan. Begitu disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah menjelaskan, para sahabat dengan penjelasan Rasulullah itu paham. Oh begini maksudnya. Oh begitu maksudnya. Ingat, Al-Quran yang disampaikan pada Rasulullah itu, bahkan Al-Quran itu sendiri berbahasa Arab. Ya. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat juga berbahasa Arab. Sehingga kemudian 3 metode dasar dalam memahami Al-Quran ini, yang satu penjelasan Rasulullah, yang kedua kaidah-kaidah bahasa Arab, yang ketiga adalah akal dalam batas-batas kemampuan masing-masing, adalah metode langsung. Metode yang hampir semua sahabat menjalankan metode ini. Sehingga ini bisa metode memahami Al-Quran berdasarkan 3 hal ini. Itu. Tuhan Fidin rahmatullahi. Dalam perkembangan berikutnya, misalnya ya contoh ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim. Ini para sahabat langsung memahami.
ternyata wahyu ini mencela pedagang yang dia berbuat curang. Gitu. Menerima ayat ini, para sahabat langsung bisa mengambil pelajaran bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam perdagangannya itu dicela di dalam Islam. Tanpa harus pertanyaan macam-macam. Kalau kita kan, karena kita bukan orang Arab ya, sehingga ketika mendengar lafaz wailul lil mutaffifin itu nggak ngerti maksudnya apa gitu. Harus ditranslate dulu ke dalam bahasa Indonesia. Harus ditranslate dulu ke dalam bahasa kita. Makanya kemudian belajar bahasa Arab itu loh menjadi wajib untuk memahami Al-Quran. Kalau dulu para sahabat orang Arab memahami Al-Quran secara langsung. Begitu Rasulullah membacakan surah Al-Mutaffifin ayat 1-5 ini, para sahabat langsung langsung dong, langsung paham. Oh, maksudnya begitu. Menerima ayat ini tanpa bertanya-tanya, misalnya Mutaffifin itu apa, misalnya apa bedanya kail dan wazan, misalnya timbangan dengan takaran, misalnya macam-macam. Akhirnya kita kan kemudian bertanya-tanya karena apa? Karena kita nggak ngerti bahasa Arab, ya, atau kalau ngerti terbatas. Sementara fakta Al-Quran berbahasa Arab itu tidak bisa diingkari. Faktanya memang Al-Quran berbahasa Arab. Makanya kemudian mau tidak mau bagi kita sebagai orang yang bukan orang Arab harus belajar bahasa Arab semata-mata untuk memahami Al-Quran. Ma la yatimul wajib illa bi fawal wajib. Ini yang pertama. Contoh pertama. Kemudian contoh kedua, ketika Rasulullah menyampaikan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini potongan ayat ya. Ayatnya panjang 275 itu. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Begitu menerima ayat ini, para sahabat langsung bisa mengambil pelajaran bahwa jual beli itu berbeda dengan riba. Jual beli halal, riba haram. Sudah tanpa ada penafsiran lebih jauh. Karena apa? Sahabat menerima langsung penjelasan dari Rasulullah SAW. Sahabat memahami Al-Quran berbahasa Arab karena memang Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan akal sahabat nggak liar gitu loh. Akal sahabat nggak liar. Sami'na wa ata'na. Dekat dengan Rasulullah, menguasai bahasanya, serta akalnya dipakai secara normal. Itu. Baik, kemudian kita bisa ambil pelajaran ya, Iwan Fidin Rahmatullahialaikum. Dari dua contoh di atas, yang pertama surah Al-Mutaffifin, yang kedua surah Al-Baqarah ini. Ini sampel Al-Quran, ya, meskipun ini potongan ayat, tetap aja disebut Al-Quran. Al-Quran yang ayat Al-Mutaffifin 1-5 ini turun Makkiyah, turun di Mekah. Saya mengambil pendapat yang ini Makkiyah, di Al-Quran metode TES, itu Makkiyah. Sementara Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 tadi, ini Madaniyah. Kita bisa kemudian sampai ke kita bisa pelajari. Kalau dulu Al-Quran turunnya bertahap, ya kan? Al-Quran turun di Makkiyah, di Madinah sendiri-sendiri, berbeda antara Makkiyah dengan Madinahnya. Begitu sampai ke kita, Al-Quran yang sudah jadi, bahkan dijilid, ya, ini kodifikasi Al-Quran, penjagaan Al-Quran, bisutur dan bisudur, masih ingat ya. Sampai ke kita, sudah 30 juz, akhirnya kita bisa membedakan.
Makkiyah dan Madaniyah. Pada waktu Al-Quran itu turun di masa sahabat, proses pembedaan itu tidak begitu kentara karena unsur terpenting diturunkannya Al-Quran itu untuk diamalkan, bukan untuk dibeda-bedakan begitu. Tapi seiring berkembangnya waktu, berkembang zaman sampai kemudian Al-Quran tiba ke kita, baru kita kemudian membandingkan baik secara internal antara ayat dengan ayat yang lain, antara surah dengan surah yang lain, maupun bahkan kalau sekarang itu studi tentang Al-Quran membandingkan dengan kitab-kitab yang lain, Zabur, Injil, Taurat, dan yang lain sebagainya, termasuk Tripitaka, Wurida, dan lain sebagainya. Itu. Makanya kemudian di sini letak kepekaan kita untuk membedakan ini Al-Quran betul-betul Al-Quran, kalamullahu mujizu mutazzalu ala sayyidi Muhammadin SAW, al-manqulu tawaturan, al-muta'abbadu bihi tilawatan itu. Yang itu wahyu. Jadi wahyu sampai sekarang masih terjaga. Artinya bisa jadi wahyu sampai sekarang itu masih turun. Begitu. Karena apa? Karena proses penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu langsung, ya langsung. Bahwa ada manusia yang menghafalkan Al-Qur'an, bahwa ada percetakan yang menerbitkan Al-Qur'an, itu merupakan proses penjagaan Al-Qur'an juga, iya, tapi itu tidak langsung. Penjagaan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu penjagaan Allah secara langsung. Di antaranya adalah tadi dengan kita mengkaji Al-Quran. Kita studi Al-Quran ini adalah bagian dari penjagaan terhadap Al-Quran itu. Setelah Al-Quran kita terima, kemudian kita bisa memilah ini Makkiyah, ini Madaniyah. Kita jadi tahu yang Makkiyah itu sifatnya hanya himbauan, celaan, sifatnya etika saja. Wailul lil mutaffifin, celaan. Tapi bagaimana dengan yang Madaniyah? Madaniyah ini sudah menjadi peraturan di tengah-tengah masyarakat. Ketika orang makan riba, maka di situ dikenai sanksi tentang orang makan riba. Itu. Iwan Ifidin itu dua contoh penafsiran ayat Al-Quran di masa Rasulullah SAW ketika sahabat hidup bersama Rasulullah SAW bersama-sama. Dengan akal yang terbatas tadi, ya pertama kan penjelasan Rasulullah, kedua bahasa Arab, yang ketiga dengan akal yang terbatas tadi, para sahabat memahami ayat-ayat Al-Quran hanya pada objek-objek yang dapat diindera. Misalnya alam semesta. Bukan pada hal-hal yang gaib, misalnya memikirkan sifat-sifat Allah. Apakah ia menyatu atau terpisah dengan zatnya. Jadi ayat Al-Quran bukan hanya dua ayat tadi ya, yang surah Al-Mutaffifin dengan Al-Baqarah 275, bukan. Di Al-Quran sekarang udah turun 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat itu dari sisi lafzonnya sudah tidak akan muncul juz ke-31. Tidak akan muncul surah ke-115, itu tidak akan muncul. Sudah selesai. Dari sisi lafzonnya sudah. Ya, dari sisi bacaan termasuk di dalamnya adalah kiroah sudah selesai. Tidak akan turun lagi. Tapi dari sisi makna, maka makna Al-Quran ini hidup seiring dengan hidupnya kehidupan manusia. Ya. Ketika para sahabat menerima Al-Quran, misalnya surah Al-Alaq ayat 1-5, ya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu itu di Gua Hira oleh malaikat Jibril, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian ini Rasulullah sampaikan pada Siti Khadijah, istri beliau, pada Ali bin Abi Thalib, keponakan beliau, pada Abu Bakar, kepada Umar, pada Utsman dulu, dan ashabi kunal awalun itu, mereka memahaminya langsung. Oh gitu tuh maksudnya. Kolam itu ya kolam ya. Kemudian apa makna kolam yang ada di pemahaman mereka.
objek yang mereka indra terkait kolam itu ya tinta. Dan tinta itu bukan gaib. Dan mereka tidak kemudian menafsirkan sampai kemudian kolam itu di lauhil mahfuz. Enggak. Kenapa? Karena pemahaman sahabat terhadap Al-Quran ini menggunakan akal yang sebatas kemampuannya. Tidak sampai mengindra sesuatu yang tidak bisa diindra. Begitu. Termasuk ayat-ayat yang lain, ya ayat-ayat misalnya innallaha 'alal 'arsy istawa, ya kemudian yadullahi fawqa aydihim, ayat-ayat mutasyabbihat yang kemarin sudah kita bahas itu. Jadi mereka memahami ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi panduan dalam menata kehidupan sehari-hari. Sehingga ayat-ayat tersebut langsung menjadi amal. Kecuali jika menemukan kesulitan memahami, mau diamalkan kok sulit gimana ini? Nah, gitu misalnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW langsung dan oleh Rasulullah dijelaskan begini melalui hadisnya. Ya, ada ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah, perintah untuk menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu bagaimana caranya? Wah, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, menegakkan sholat itu bagaimana caranya? Sholatlah, sholat. Sholat itu gimana? Nah, maka kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasul, yang dimaksud sholat itu bagaimana? Oh, Rasul, apakah sholat itu begini? Rasul memberikan contoh. Menjelaskan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu. Rasulullah sholat zuhur 4 rakaat. Rasulullah sholat asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Ada yang kunut, ada yang enggak kunut. Karena Rasulullah kadang kunut, Rasulullah kadang juga tidak kunut. Dan Rasulullah tidak sekali melaksanakan sholat. Semasa hidup beliau sholat berkali-kali. Kemudian ada sahabat yang kemudian melihat ketika Rasulullah sholat pas kunut. Berarti dia mencontoh kunut. Ada sahabat pas sholat nggak kunut. Nah, dia mencontoh yang pas nggak kunut. Artinya ada perkara yang sifatnya ittifaq, ada perkara yang sifatnya ikhtilaf. Itu wajar, kenapa? Karena sekarang ini kita hidup bukan di masa Rasulullah. Hidup jauh dari masa Rasulullah, 1400 tahun yang lalu. Maka wajar kalau kemudian ada khilafiyah. Tetapi kalau kita bandingkan jumlah khilafiyah itu dengan jumlah ittifaqiyah, jumlah yang berbeda, jumlah yang sama, justru banyak dengan jumlah yang sama sebetulnya. Tuhan kita Allah, kiblat kita Ka'bah, kitab kita Al-Quran. Hanya kemudian ada unsur-unsur asing yang berusaha untuk menyebarkan keraguan-raguan di tengah-tengah umat, sehingga khilafiyah itu diangkat terus. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu. Rata-rata khilafiyah itu ada di ibadah. Ayat-ayat terkait ibadah. Kalau ayat-ayat yang langsung diterapkan, ayat-ayat ekonomi misalnya, itu tidak begitu banyak khilafiyahnya. Kebanyakan karena langsung diamalkan kan. Kalau langsung diamalkan itu tidak membutuhkan penafsiran lebih jauh. Iwani fiddin warahmatullahi wabarakatuh. Namun sejak generasi tabi'ut tabi'in dan sesudahnya, sejak abad kedua Hijriah, ketika umat Islam sudah mulai berinteraksi dengan filsafat-filsafat, apakah Yunani, apakah Persia, pada saat abad kedua Hijriah itu berarti kan sekitar tahun 200-an ya, 200-an Hijriah. Masa-masa Imam Syafi'i, masa-masa itu kan Imam Malik itu, Imam Ghazali dan seterusnya. Itu Islam sudah tersebar hampir ke seluruh penjuru. Islam berinteraksi dengan penduduk-penduduk di mana sebelumnya penduduk-penduduk itu belum menganut agama Islam. Maka kualitas penafsiran Al-Quran umat mengalami kemerosotan. Karena umat berinteraksi dengan penduduk asli. Al-Quran berinteraksi dengan umat ini umat asli, penduduk pribumi. Ya, ketika Al-Quran misalnya sahabat berdakwah ke Mesir misalnya kan, yang didakwahkan apa? Al-Quran.
Ketika ketemu dengan orang Mesir itu bukan seperti gelas kosong yang tidak mengerti apa-apa. Dia sudah punya maklumah sabikoh tentang kemesirannya. Maka kemudian di situ ada interaksi antara sahabat yang dari Mekah Madinah tadi bertemu dengan orang Mesir yang memiliki pemahaman-pemahaman kemesiran. Pemahaman-pemahaman asli Mesir. Di situ ada interaksi. Ada akulturasi budaya, ada mana yang kuat, mana yang lemah. Dan faktanya kemudian Islamlah yang kuat, sehingga Islam hampir 2/3 dunia itu ada di situ. Tetapi Iwan Fidin rahmatullahi alaihi, kualitas penafsiran ya dari sisi Al-Qur'annya tetap 30 juz sebagaimana tadi dijelaskan di awal. Surahnya tetap 114. Tapi penafsiran terhadap Al-Quran itu yang kemudian mengalami kemerosotan. 3 macam musibah beruntun yang merusak pola pikir umat dalam menafsirkan Al-Quran. Pertama, kemampuan bahasa Arab umat melemah. Sehingga Al-Quran ditafsirkan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kedua, kebebasan akal dalam memahami Al-Quran tanpa mengenal batas-batas kemampuan akal. Semisal membahas kemakhlukan Al-Quran. Kholqul Quran. Al-Quran itu makhluk apa kholik. Hati-hati, mushaf yang kita pegang itu mushaf. Ya, mushaf. Al-Qurannya di mana? Al-Qurannya yang bila sautin wala harfin. Al-Qurannya itu yang wahyu. Kalau mushaf itu dia cetakan. Dia terbitan misalnya Cordova, dia terbitan Al-Qalam di Ponorogo misalnya dan lain sebagainya. Kalau terbitan berarti dia bisa rusak. Ini kalam Al-Quran saya aja metode tes aja sudah sobek-sobek begini, covernya sudah tidak indah lagi, tapi saya yakin ini menjadi bukti. Saya serius dalam mengkaji Al-Quran, semoga menjadi hujah bagi saya nanti menolong saya di Yaumul Hisab. Itu. Jadi tidak mengapa mushaf itu disebut makhluk. Kalau mushafnya makhluk, ya, mushafnya itu makhluk. Dia makanya berbeda-beda antara satu mushaf dengan mushaf lain. Terbitan Cordoba aja macam-macam ya. Ada Cordoba yang Syamil misalnya, ada Cordoba yang tes ini juga Cordoba, metode tes ini. Itu. Tapi Al-Quran dia wahyu. Kalamullah mujizul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu tawaturon al-muta'abbadu bihi tilawatan itu. Yang membacanya dia ibadah. Membacanya. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan antara suara Qul huwallahu ahad. Ini suara. Kalau sudah suara, dia berarti makhluk. Tapi di balik suara itu ada dorongan ruhiyah yang ini wahyu. Itu. Ini sudah pernah saya jelaskan. Di materi nuzulul Quran. Ya, sudah pernah saya jelaskan di materi nuzulul Quran. Itu. Kemudian yang ketiga, pengadopsian berbagai konsep rusak dari filsafat Yunani, lalu menggunakannya untuk menafsirkan Al-Quran. Seperti hermeneutik. Hermeneutik juga pernah saya jelaskan kemarin tentang metode penafsiran. Jadi, musibah beruntun ini menimpa umat sehingga merusakkan pola pikir umat, sehingga umat memahami Al-Quran tidak lagi jernih. Itu. Misalnya tadi kemampuan bahasa Arab, kita aja ini ya jujur, kita aja ini bahasa Arab kita kan pas-pasan. Sebetulnya saya termasuk yang tidak setuju kalau disebut tidak bisa bahasa Arab, enggak. Justru pola pikir kita harus kita rubah untuk kebangkitan umat ini. Setiap muslim dia bisa bahasa Arab, walau minim hanya mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Walau minim hanya syahadat saja, tapi itu kan bahasa Arab. Sehingga kemudian kita bisa bersyukur. Harusnya begitu. Jangan kemudian opini publik yang mengatakan kita ini bukan orang Arab sehingga kita tidak bisa bahasa Arab itu kemudian menjadikan kita nggak pede. Hati-hati, itu bisa menjadi cover yang menghijab nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau menjadi hijab, menjadi cover, ingat cover kata Ustadz Abdul Somad,
Kafir itu kan penutup, jadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kemudian tidak boleh kita merasa tidak bisa bahasa Arab. Harusnya tetap kita memiliki perasaan bisa bahasa Arab walau segini, sehingga kita bersyukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sehingga kita bisa bertambah, diberi nikmat oleh Allah karena Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk belajar bahasa Arab lebih baik lagi. Terus sampai kita ketemu Allah nanti di akhirat. Gitu. Kemudian yang kedua, kebebasan akal. Dalam memahami Al-Quran tanpa mengenal bahasa liberal, ya, membahas kemaklukan Al-Quran tadi. Kalau kemudian kita bisa membedakan sih nggak masalah. Kalau kita nggak bisa membedakan, hati-hati, ya. Kuliah kita kemarin pertanyaan banyak sekali itu, masya Allah, ya, tentang hubungan Al-Quran dengan hadis, perintah sholat kemarin juga sudah saya sampaikan. Ajaran itu tidak masalah selama kita belajar, niati belajar tholabul ilmi, seandainya terjadi kesalahan tidak masalah. Segera kemudian cari tasfih, cari pentasfihan. Bagaimana bisa kita yakin ini benar gitu. Ingat, kita belajar itu untuk diamalkan, bukan untuk dibuat perdebatan, bukan untuk gagah-gagahan, apalagi hanya untuk gelar sarjana. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita belajar itu untuk diamalkan, untuk meningkatkan keimanan kita. Nggak usah belajar tinggi-tinggi kalau tidak meningkatkan keimanan, itu percuma. Ini nasihat buat saya juga ya. Kuliah sampai S3, doktor misalnya, tapi kok kemudian maksiat, naudzubillah min dzalik. Jadi belajar yang tinggi untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan keimanan masyarakat, dan untuk nasrul Islam wal muslim, untuk menyebarkan Islam ilal muslimin, kepada kaum muslimin, begitu. Karena kita mengemban misi hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Imani fiddin rahmatullahikum, kemudian pengadopsian berbagai konsep rusak dari filsafat Yunani. Ini kan masih ibaratnya masih semoga aja masih bersih ya, sehingga kemudian kalau ketemu dengan hermeneutik itu, ketemu dengan dekonstruksi syariah dan lain sebagainya, hati-hati saja. Konsep-konsep rusak dari filsafat Yunani maupun Persia itu diketahui sekedar untuk diketahui saja bahwa ada konsep rusak. Kita pakai yang baik, yang dari Al-Quran, yang dari ulama-ulama, dari thaqafah Islamiyah yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Imani fiddin rahmatullahi alaikum, berikutnya adalah pokok-pokok metode tafsir Al-Quran. Tadi yang pertama, perkembangan tafsir, yang kedua pokok-pokok metode tafsir. Masa kita ini masa akhir zaman. Al-Quran sudah selesai nuzulnya, turunnya sudah selesai sejak Rasulullah SAW wafat. Antara kita dengan Rasulullah ada jenjang masa yang jauh. Maka disitulah kemudian muncul penafsiran-penafsiran Al-Quran oleh para sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, terus generasi-generasi berikutnya sampai ke kita. Secara umum, metode mereka dalam menafsirkan Al-Quran hanya dua. Bil maksur dan birro'i. Bil maksur itu dia menafsirkan Al-Quran berdasarkan periwayatan-periwayatan. Misal tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Jadi ada hadis menafsirkan Al-Quran atau Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi gitu. Ada kata-kata ulama menafsirkan Al-Quran, ada kata-kata sahabat menafsirkan, itu bil maksur. Tapi ada juga metode lain yaitu birro'i. Birro'i ini langsung berdasarkan rasionalitas manusia. Tafsir fi dalil Quran misalnya. Tafsir fi dalil Quran itu tafsirnya Sayyid Qutb, dia tidak menukil hadis dan sebagainya, tapi dia banyak menceritakan langsung fenomena alam. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang surah Al-Fil misalnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim toiron ababil, tarmihim bihijaratim min sijil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ayat ini kemudian ditafsirkan dengan metode birro'i, langsung dikaitkan dengan fenomena alam yang terjadi, fenomena sosial masyarakat.
Termasuk fenomena ekonomi, fenomena sosial budaya, politik, pendidikan, dan lain sebagainya, tanpa melalui periwayatan-periwayatan. Itu tafsir Biroi itu seperti itu. Metode Biroi itu begitu. Secara umum, tafsir yang ada di dalam hasanah ilmu tafsir yang sampai ke kita, yang ada di dunia, di perpustakaan perguruan tinggi besar, perguruan tinggi klasik, termasuk pesantren-pesantren, itu secara umum hanya ada dua metode, bil maksur dan biroi. Kemudian, Ikhwani Fiddin rahmatullahi alaikum, kalau dicermati dengan istiqro'i, kalau kita kaji secara menyeluruh, mendetail, mendalam, jernih misalnya, cara menafsirkan Al-Quran itu seperti bagaimana sahabat tadi menafsirkan Al-Quran kepada Rasulullah tadi. Jadi dia menggunakan bahasa Arab, menggunakan akal dalam batas kemampuannya, menjadikan muhkam sebagai hakim bagi mutasyabih. Jadi ayat-ayat yang jelas itu yang kita jadikan acuan. Kalau ada ayat yang kurang jelas, udah dilewati saja. Itu nggak usah kemudian kita sibukkan oleh sesuatu yang tidak jelas. Meski itu ayat Al-Quran. Kemudian memperhatikan hubungan sebelum dan sesudah ayat. Oh, ayat ini terkait dengan rodoah misalnya. Ayat ini terkait dengan menyusui. Kenapa menyusui bisa dijadikan dalil ijaratul ajir? Nah, itu bisa dikaitkan dengan ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Itu ternyata anak itu miliknya ayah. Ketika ayah menyerahkan anak kepada istri agar disusui, maka ini sebenarnya amal yang harus diujroh. Kemudian juga satu terakhir mentarjih dalalah yang berbilang. Jadi ada 4. Ada 5. 1 menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab sebagai penafsir Al-Quran. Yang kedua, menggunakan akal dalam batas kemampuannya sebagai penafsir Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan muhkam sebagai hakim bagi mutasyabih. Ayat-ayat muhkam sebagai pemutus terhadap ayat-ayat yang mutasyabih. Yang keempat, hubungan antar ayat sebelum ayat dan sesudah ayat. Yang kelima, mentarjih dalalah yang berbilang. Misalnya alif lam mim itu ada yang menafsirkan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Ada yang menafsirkan alif lam mim itu nama awal dari sebuah surah misalnya. Ada yang menafsirkan macam-macam gitu, maka ketika berbilangnya macam-macam tafsir tadi ditarjih yang wajib berdapat. Dan sepertinya yang sejauh yang saya tahu ayat-ayat ekonomi nggak sampai kemudian penggunaan mutasyabihat pada ayat-ayat ekonomi itu sepertinya tidak ada. Saya belum pernah menemukan. Paling nggak sejauh yang saya tahu begitu. Ikhwani Fiddin rahmatullahi alaikum, kita masuk pada materi ketiga, studi tafsir ayat ekonomi. Ini penting bagi mahasiswa-mahasiswi Istihamfara. Kenapa? Karena untuk bisa lulus mendapatkan gelar sarjana ekonomi Islam, ada Islamnya enggak ya sekarang? Sarjana ekonomi Islam gitu kan. Ya kalau Hampara enggak pakai Islam terus apa artinya ya? Udahlah itu urusan sebelah ya. Sarjana ekonomi Islam, dia harus hafal ayat-ayat ekonomi, harus hafal juz amma. Hafal juz amma. Hafal juz amma itu di semester 2 ya, harus sudah hafal ujian. Setelah itu dia mendalami ayat-ayat ekonomi. Ikhwani Fiddin rahmatullahi alaikum. Kita pelajari dulu sebentar. Ayat-ayat terkait dengan Al-Quran ini. Kita ini perintah kita untuk mengkaji Al-Quran itu sebetulnya seperti apa? Misalnya ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, sebuah kitab, anzalnahu,
kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya ilaika kepadamu mubarakun yang diberkahi lihat dabbaru agar mereka mentadaburinya, mempelajarinya, ayatihi, mempelajari ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal, memiliki kecerdasan, dia mau mengambil peringatan. Ini pertama, perintah untuk mentadaburi. Yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna 'alaina bayanah. La tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Jangan gerakkan lisanmu untuk tergesa-gesa membaca Al-Quran. Inna alai menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya tanggung jawab Allah sajalah mengumpulkan dan mengajarkan bacaan itu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau telah dibacakan kepadamu Al-Quran itu, maka ikutilah bacaannya. Summa inna alaina bayana. Kemudian Allah jugalah yang bertanggung jawab menjelaskan kandungan Al-Quran tadi. Ini perintah untuk membaca dengan tartil, dengan baik. Ya. Agar tidak tergesa-gesa. Dan yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Nah, ini tentang perintah membaca Al-Quran secara tartil. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Ayat pertama dari Quran surah Shad ayat 29. Yang kedua surah Qiyamah ayat 16 sampai 19. Ayat ketiga surah Muzammil ayat 4. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Perintah pada Al-Quran agar kita membaca dengan tartil, mentadabburinya. Jadi bukan menghafal. Tidak ada perintah menghafalkan Al-Quran. Hafalkanlah Al-Quran, tidak ada. Tapi kenapa para sahabat, ulama-ulama dulu pada hafal Al-Quran? Karena mereka hafal Al-Quran itu seringnya mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Seringnya mereka berinteraksi apakah membaca, mentadaburi dengan Al-Quran. Sehingga menghafal itu dampak dari seringnya berinteraksi itu. Ya, bukan menghafal sebagai tujuan, bukan. Hafal ini buah dari proses interaksi yang sering tadi. Saya jadi hafal si A ini siapa, si B ini siapa, si C ini siapa, karena sering berinteraksi. Bukan sengaja ingin menghafal ini, enggak. Ya. Terbalik logikanya. Makanya ulama-ulama dulu, penghafal Quran, disebutnya mukri. Mukri itu penghafal Al-Quran. Bukan Al-Hafidh. Al-Hafidh itu penghafal hadis. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu penghafal hadis. Setelah hafal sekian ribu hadis, dia sebut Al-Hafidh. Tapi penghafal Al-Quran bukan Al-Hafidh. Mukri namanya. Pengemban Al-Quran. Hamilul Quran. Itu. Makanya kemudian zaman yang begitu jauhnya dengan Rasulullah sampai sekarang ini menjadikan penurunan, menjadikan distorsi. Kalau Al-Hafidh itu dia penghafal hadis. Kalau penghafal Al-Hadis, otomatis Al-Quran sudah hafal sebelumnya. Karena Al-Quran dulu baru hadis. Kalau kemudian sekarang disebut Al-Hafidh penghafal Al-Quran, ini kan masa yang turun, rusaknya zaman yang semakin kesana memang semakin rusak. Masalahnya kita mau mengikuti zaman gitu, jadi zaman yang rusak kok diikuti. Kita harus kembali kepada masa-masa Rasulullah Muhammad SAW pada Al-Quran Al-Hadis, maka penghafal Quran bukan sebagai tujuan hafal, tapi dia buah
atau dampak dari seringnya berinteraksi. Kita tujuan adalah memperbaiki interaksi dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadaburinya. Karena itu perintah yang sesungguhnya. Iwanifidin rahmatullahi alaikum, kalau ini kemudian kita potretkan kepada aktivitas kita sehari-hari di istighfar, hafal juz amma, hafal ayat-ayat ekonomi, bukan semata-mata hafal, tapi lebih daripada sekedar hafal. Hafal itu buah dari interaksi kita. Makanya teman-teman yang sudah hafal juz amma, yang sudah hafal ayat-ayat ekonomi, sudah ujian, apakah ada jaminan mereka tetap hafal? Enggak, kenapa? Karena interaksi mereka pada Al-Quran, dalam hal ini juz amma dan ayat ekonomi, tidak seperti interaksi mereka sebelum mereka ujian. Nah ini bahaya ini. Ini mulai harus paradigma ini harus diperbaiki. Jadi kewajiban hafal juz amma ayat ekonomi itu bukan semata-mata untuk hafal saja. Kalau hanya untuk itu, apa artinya gitu loh. Bahkan bisa jadi dosa kalau tujuannya itu. Tujuannya itu bukan itu. Tujuannya itu adalah bagaimana kita mentadaburi Al-Quran, memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, membacanya, mendakwahkannya terus gitu. Kalau kemudian kita hafal, itu buah saja. Itu dampak karena kita seringnya berinteraksi dengan Al-Quran. Nah ini. Kemudian Iwanifidin rahmatullahi alaikum. Ini kelas Al-Quran di Istighfara. Ada Ulumul Quran 1, 2. Kelas tahsin. Dulu ada Pak Mukhlis. Ya. Terjemah perkata itu Ustaz Tito pernah sampaikan juga. Tafsir Jalalain. Ya. Harusnya biasanya Selasa pagi ini kan Tafsir Jalalain. Ini sengaja saya pakai untuk materi Ulumul Quran. Karena kita kan online ya. Mungkin pertemuan minggu depan kita kembali ke Tafsir Jalalain karena sekarang sudah selesai. Kompetensi juz amma dan AEII ini harus ya. Dan tahfidz dengan menggunakan metode tes ya. Ini juga jalan juga, semoga lancar BHS IM2. Bahkan sebentar lagi akan dibuka Kulwab ya oleh bukan alumni, oleh Kak Sarah sama Kak Izma yang sudah selesai juz amma dan AEI. Silahkan bergabung ya. Silahkan bergabung untuk kemudian bisa mentadaburi Al-Quran lebih baik, bisa berinteraksi dengan Al-Quran lebih baik. Itu. Hadir Kak Sarah? Hadir Ustaz. Takbir. Allahu Akbar. Kak Ismat hadir? Tadi sepertinya ada gambarnya. Baik ya, begitu teman-teman. Dan kalau teman-teman mau membuat kelas-kelas Al-Quran yang lain, silahkan. Karena apa? Ini sarana untuk mendalami Al-Quran lebih intensif lagi. Kemudian ini roadmap kita, roadmap kelas Al-Quran. Tolong diperhatikan, khususnya yang warna hijau paling bawah. Jadi semester 1, matrikulasi baca tulis Al-Quran. Ulumul Quran 1, menghidup pada Ulumul Quran 1. Kemudian tahfidz juz amma itu di semester 2. Harusnya angkatan 2009 ini sudah mulai sudah ujian juz amma. Harusnya sudah selesai juz amma, tinggal ujian-ujian saja. Baru kemudian tahfidz Al-Quran dengan metode tes, kita mulai ya IM2 BHS-nya selama semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu. Bahkan saya aja sekarang masih menggunakan IM2 BHS. Ya, alhamdulillah, bismillah, insya Allah nanti malam atau besok subuh sudah khotam yang ke 33 insya Allah. Selama Ramadan ini sudah 5 kali, insya Allah mau yang ke 6 kali. Bismillah ya, saya menggunakan metode TS itu betul-betul banyak keajaiban-keajaiban yang kemudian sebelumnya saya nggak menyangka gitu, nggak pernah terpikir seminggu khatam 2 kali itu nggak pernah terpikir. Sekarang itu sudah enak saja, bismillah aja gitu. Dan saya yakin kalian bisa. IM2 biasa orang saya bisa, apalagi kalian muda-muda kan, lebih strong insya Allah ya. Semua manusia sebenarnya bisa kalau dia memiliki kemauan. Fa iza azamta fatawakal 'alallahi ta'ala. Wanifidin rahmatullahi. Jadi gini, kerangka teori kita. Buku ayat-ayat ekonomi Islam dan referensi-referensi ayat ekonomi yang lain. Banyak ini kalau ada
di toko buku, di perpustakaan itu banyak sekali buku-buku ayat ekonomi Islam. Mungkin antum sendiri juga pernah belajar ekonomi Islam, ayat-ayat ekonomi Islam banyak juga. Itu silahkan itu jadikan referensi, baik yang sifatnya studi pustaka maupun studi empiris di lapangan misalnya, nggak masalah. Itu jadikan referensi sebagai pendahuluan. Kemudian kita pernah belajar Thoriqah fi tafsir, ya kan? Yang ada 5 itu bahasa Arab sebagai penafsir Al-Quran, akal dengan keterbatasannya sebagai penafsir Al-Quran, Al-Muhkam sebagai hakim dari Al-Mutasyabbih, terus kemudian hubungan antara ayat dengan ayat yang lain, sebelum dan sesudah ayat, misalnya itu, baru yang terakhir adalah tarjihud dalalah. Ketika terjadi makna-makna yang berbilang, di situ mana yang lebih kuat, kita tinggal memilih. Nah, Thoriqah tafsir ini yang sudah kita kaji ini kita jadikan kacamata untuk melihat Al-Quran yang sedang kita kaji sehari-hari. Ya, baik yang sedang proses juz amma di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 maupun yang sudah juz amma, ujian juz amma untuk penafsiran ayat-ayat ekonomi. Kita lihat di Al-Quran Al-Karim yang ada. Kita menggunakan metode tes ya, Al-Quran metode tes kita pakai. Kemudian ketika sudah tiba waktunya, maka muncul produk yang siap diujikan. Ya, ada kalau ayat-ayat ekonomi itu ayat-ayat pilihan. Ya, ada berapa ayat yang dipilih untuk kemudian dikumpulkan dulu sebelum diujikan, sebelum ketemu harinya kapan, kemudian ditemukan. Itu. Kalau juz amma berarti ad-duha sampai An-Nas. Itu sudah lebih sederhana lagi. Jadi gitu. Itu sudah saya berikan keterangan ya. Jadi setiap mahasiswa memiliki informasi awal mengenai ekonomi Islam. Dengan semua macamnya, manajemen, perbankan, politik, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Itu jadikan referensi. Kemudian mahasiswa sudah belajar Thoriqah tafsir di semester 2. Kemarin sudah saya sampaikan, termasuk tadi juga sudah saya sampaikan. Mahasiswa melakukan IM2 dan BHS, ya kan? Ingat membaca murojaah 2 jam 10 menit. Mentadaburi Al-Quran Al-Karim untuk memproduksi pengetahuan. Jadi kita membaca Al-Quran itu untuk kemudian akal kita itu hidup. Sehingga kemudian ada bekasnya, ada asarnya pada kita. Jadi how to make a product, how to make a knowledge, how to produce the knowledge. Bagaimana memproduksi pengetahuan dengan sumber dari Al-Quran yang kita baca setiap hari. Dalam hal ini memilih ayat-ayat ekonomi yang ada sesuai dengan kategori yang kita kehendaki masing-masing. Saya mau ngambil misalnya politik ekonominya Umar bin Khattab misalnya bisa saja. Dari Al-Quran misalnya ma'afa Allahu yang di surah apa itu Hasyr ya itu misalnya, atau tentang zakat misalnya, bisa saja, banyak sekali situ. Jadi sesuai dengan kategori yang dikehendaki. Termasuk memilih ayat-ayat yang hanya 30. Silahkan sesuai dengan kategori yang dikehendaki. Tapi ingat yang wajib adalah ayat-ayat riba dengan Al-Baqarah 282. Itu wajib. Setelah dipandang cukup, baik dari sisi waktu, misal semester 6 atau semester 7, atau dari sisi capaian hafalannya, misalnya sudah hafid 30 juz, maka produk ilmu yang dihasilkannya siap diujikan dalam sidang kompetensi Al-Quran santri. Jadi misal ada Mas Basit, ya Mas Basit hadir enggak? Atau Fatimah 2019, Fatimah hadir? Hadir Ustaz. Ya ini kan sudah 30 juz. Sudah 30 juz, sudah selesai hafalannya. Maka tidak harus menunggu semester 6, semester 7. Bisa dia memproduksi pengetahuan terkait dengan apakah juz amma atau ayat-ayat ekonomi untuk segera diujikan. Gitu. Bagaimana dengan yang belum, misalnya belum 30 juz? Berapa juz yang sudah? Kan gitu. Apakah 15 juz? Apakah 10 juz? Apakah 5 juz? Ya kalau 1 juz ya jangan dulu lah. 1 juz kan seukuran juz amma. Berarti juz amma dulu kan gitu. Itu. Nah, iwani fiddin rahmatullahikum, sehingga kemudian nanti pas ujian itu teman-teman bisa tanya langsung kepada kakak-kakak yang sudah pernah ujian atau teman-teman kalian yang sudah pernah ujian.
agar lebih jelas. Tapi secara umum pelaksanaan ujian itu ada 2 sesi. Sesi pertama itu setoran hafalan. Kalau juz amma dari Ad-Duha sampai Anas. Kalau ayat-ayat ekonomi seukuran dengan 1 juz, berarti sekitar setengah jam. Setoran. Ayat-ayat yang dihafal apa? Yang disetorkan apa? Terserah yang dipilih apa sesuai dengan kompetensi yang dipilih tadi, sesuai dengan yang di kategori yang dikehendaki tadi. Itu. Sehingga setorannya kurang lebih setengah jam untuk ayat-ayat ekonomi. Sesi pertama. Sesi kedua tanya jawab. Tanya jawab ini juz amma maupun ayat-ayat ekonomi sama. Juri bertanya kepada peserta yang diuji. Penguji bertanya kepada yang diuji. Tentang untuk validasi nilai ujian. Misal terkait kaidah-kaidah bacaan, kekuatan pemahaman misalnya. Terus kemudian kalau akhlak dan kelancaran otomatis ya insya Allah ya gitu. Tuh. Dan seperti itu. Sehingga kemudian kita belajar Al-Quran di Istihamfara ini bahkan langsung terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita bisa memproduksi sebuah pengetahuan. Tuh. Ini Iwani Fidin Assalamualaikum ya. Referensi-referensinya ada kumpulan ayat-ayat Al-Quran, bertemakan ekonomi itu ada Hamfara, kemudian tafsir ayat ekonomi banyak sekali. Kita menggunakan metode TES ya, IM2, BHS, murojaah mungkin. Menurut saya selesaikan hafalannya dulu, BHS-nya selesaikan dulu, kemudian setorannya seiring sejalan begitu. Kalau saya lebih suka itu murojaah itu pas sholat sebetulnya, lebih tenang, lebih khusyuk. Dan Masya Allah lagi, Iwani Fidin Rahmatullahi Alaikum, ini tahadus bin nikmah ya. Bukan niat pamer atau riya atau sombong, na'udzubillah min dzalik, tapi tahadus bin nikmah. 2 malam atau 3 malam ini kan sudah malam ke-19 ya, hari ke-19. Tadi malam, kemarin malamnya, saya bisa tarweh dengan 1 juz. 1 juz Al-Quran, Masya Allah. Nggak banyak bismillah. Dulu yang kita niatkan waktu RDH awal-awal sebelum lockdown dulu ada tarweh karantina. Nah, ya sekarang terlaksananya jadi tarweh karantinanya ya sendiri karena yang di lockdown sendiri. Kemarin makmumnya. Ya. Terus kemudian Iwani Fidin Assalamualaikum. Ini contoh ya. Contoh ayat-ayat ekonomi yang siap diujikan. Ini pengantar ekonomi Islam, ini tulisan saya. Pengantar ekonomi Islam, ya banyak sekali. Ini hasil pilihan-pilihan saya dari murojaah Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Terus mungkin bisa saja saya tunjukkan ya sebentar. Yang punyanya teman-teman yang sudah ujian Al-Quran. Jadi misal punya kemarin terakhir yang ujian Al-Quran itu Kak Pipit 2016. Ada Kak Nimas, ada Kak Sarah juga. Itu ada misalnya ini ujian ayat ekonomi Islam punya Kak Pipit ini, Islam sebagai way of life. Dia mengambil referensi sepertinya hanya dari buku ayat ekonomi Islam saja. Gak apa-apa. Itu. Yang lain juga ada. Baik Iwani Fidin Rahmatullahi Alaikum, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan kurikulum Al-Quran di Istihamfara bagi teman-teman yang terutama yang sudah mendesak harus segera, karena kalau enggak disegerakan bisa tertunda-tunda, mengakibatkan lulusnya juga tertunda-tunda. Kalau lulusnya tertunda-tunda, mungkin nikahnya juga tertunda. Emang setelah lulus mau nikah, Allah alam bisawab ya.
Itu. Apakah mau kuliah lagi atau mau bekerja itu pilihan kalian. Tapi yang pasti menunda-nunda itu perbuatan tercela, ya. Jangan menunda-nunda. Agar tidak menunda-nunda, maka pembahasan dalam pikiran kita alihkan pada segera dan tergesa-gesa. Kajiannya begitu. Bedakan segera dengan tergesa-gesa. Sehingga menghilangkan menunda-nunda. Sehingga yang kita pilih adalah segera. Wallahu a'lam bishawab, barangkali ada pertanyaan atau mau diskusi. Masya Allah yang hadir banyak sekali ya. 55. Monggo silahkan kalau ada yang mau diskusi masih ada waktu barang 10-15 menit. Silahkan. Atau mungkin Kak Sarah mau presentasi di sini terkait kelas kulwabnya, silahkan. Halo? Yang raise hand mau bertanya silahkan, Ikranto. Raise hand itu kan angkat tangan itu mau bertanya, raise hand kan. Silahkan. Baik, kalau tidak ada berarti kita anggap cukup kuliah kita pada pagi hari ini. Khusus untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah Ulumul Quran, berarti kuliah kita sudah selesai, pertemuan ke-14 sudah selesai. Siap-siap saja untuk UAS, nanti kita bicarakan di WA Group. Saya mohon maaf, selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, sekaligus penanggung jawab studi Al-Quran di Siti Hambara. Kalau ada salah, wajar, namanya manusia, itu adalah kelemahan dan keterbatasan saya. Tapi yakinlah bahwa apa yang saya sampaikan ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW yang Allah jaga hingga sampai sekarang. Aqulu qouli hadza istaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi